warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bahwa dari minggu kita akan berjamaah insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita semua telah diberi oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan umur tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam sampai juga kepada kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bahwa dari ibu yang sama-sama Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap hari malam kita jangan taklim. Mudah-mudahan kali ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita bacakan surat Al-Fatihah, kita membuka doa kita bagi masjid maupun dalam kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim kita lakukan. Mudah-mudahan berbahagia Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati nurul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu saya jam 7 lewat korden, kesempatan belajar bertanya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi, dan dengan alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Nasta'inu itu asalnya dari ista'ana yasta'inu. Ista'ana yasta'inu. Yasta'inu, yasta'inani, yasta'inuna, nasta'inu, asta'inu, nasta'inu. Jadi mutakaliman khair, artinya kami. Wabihi, dan dengan alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya kita memuji Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kami mohon pertolongan. Nasta'inu, kami mohon pertolongan apa? Ala umurid dunia, atas segala perkara-perkara dunia. Umur itu jamak daripada amrun. Kalau pakai hamzah itu artinya masalah-masalah, perkara-perkara. Amr. Tapi kalau pakai ain, ala umur, umur itu berarti ajal. Ala umurid dunia, atas perkara-perkara dunia, waddin, dan perkara-perkara agama. Agar permohonan kita, permintaan pertolongan kita kepada Allah itu nyambung, maka disambung dengan sholawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu, dan sholawat, wassalam, dan keselamatan, ala sayyidina, semoga tetap atas baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, ajma'ina, seluruhnya. Jadi di muqaddimah itu ada satu wasilah, yaitu kita memuji kepada Allah, dan dengan pujian itu kita minta pertolongan kepada Allah agar perkara-perkara dunia kita, perkara-perkara agama kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah.
Jadi muqaddimah sekarang itu kadang orang pakai bahasa yang orang jelas. Contohnya, innal hamda, sesungguhnya pujian. Nasta'inu wa nastaghfiru. Itu kalau diterjemahkan. Innal hamda, sesungguhnya pujian. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Wa nastaghfiru, dan kami mohon ampunan. Jadi ucapan pertolongannya, ucapan minta ampunannya belum diucap, termasuk pujiannya. Kalau alhamdulillah, itu artinya segala puji bagi Allah. Itu berarti kita sedang memuji. Puji Allah yang ada 4 itu, ada puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadin, ada hadin al hadin, ada hadin alal qadim. Itu semuanya milik Allah, milik Allah. Jadi ketika kita muqaddimah pun, kalau orang kita itu memang berisi, tapi kalau innal hamda itu pernyataan, belum kita memuji kepada Allah. Jadi mestinya diawali dengan alhamdulillah, innal hamda. Nah, baru itu matu, baru nyambung, connected. Tapi kalau tiba-tiba innal hamda, sesungguhnya pujian, itu mah ngasih tahu, belum kita memuji kepada Allah. Maka tadi wabihi, dan dengan kita memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, itu sudah mulai kita nasta'inu, kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan itu dimohonkan kepada yang semua hadir, ya kan, ngomong maupun yang diajak ngomong, agar kiranya kita hidup baik di dunia ataupun urusan agama selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Itu muqaddimah. Nah, setelah muqaddimah tadi, kemudian ayat yang dibahas. Sebelum kita baca ayat, Allah anjurkan, perintah tapi sifatnya anjuran. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Apabila engkau mau baca ayat Al-Qur'an, maksud Al-Qur'an di sini adalah ayat-ayatnya. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ista'ada yasta'idu, fasta'idz, perintah, bil amar. Maka berlindunglah engkau kepada Allah. Berlindung daripada apa? Minasyaiton, dari godaan syaitan. Makna syaitan sering saya sampaikan bukan makna konotasi makhluk tertentu yang menyeramkan, tidak. Makna syaitan itu adalah hawa yang menjauhkan kita dari Allah, hawa atau keinginan yang menjauhkan kita dari kebenaran. Itu namanya syaitan. Bahasa kitanya setan. Makanya orang-orang tua dulu, Pak, biar keselnya kayak apa, nggak sampai keluar bahasa binatang. Kambing lu, Pak, ya, paling setan lu, ya. Karena ia yang menyebabkan kita jauh dari kebenaran. Orang kan kalau emosi, itu kan secara medis, itu 2/3 akal kita itu hilang, logika kita. Emosi. Makanya jangan sampai kita emosi. Dan kalaupun emosi, ya bisa kita wal kadzibinal khair. Kita tahan. Jadi ucapannya jangan sampai bahasa-bahasa binatang tadi. Coba kalau tadi bahasanya kirdun, moga taunya jadi monyet beneran. Kita kesel sama anak, ya. Kemudian sampai maki-maki begitu, ya naudzubillah. Ya mungkin tampilannya mau orang, tapi karena sering disugesti begitu kan. Orang air aja konon ada yang menyelidiki sering dimaki-maki itu. Air dimaki-maki, sama air dipuji-puji. Itu berpengaruh ketika kita konsumsi. Ya begitu pula ketika orang tua tidak sabar menghadapi anak dengan bahasanya tadi. Ya tidak menutup kemungkinan, bukan hal yang mustahil, apa yang kita ucapkan terjadi, cuma dalam tampilannya aja manusia.
Kalau kita sampai nyebut bahasa-bahasa binatang, dan sekarang itu udah, ya naudzubillah, udah hal yang lumrah itu. Salah kaprah, bener orang lumrah. Kaprah itu artinya umum. Udah salah tapi umum, dianggap biasa. Suwe lu ya. Suwe itu kan asal kata dari asu. Ada orang Jawa asu. Guguk. Ya? Guguk. Iya, asal itu kan asu, cuma suwe gitu. Bukan suem, bukan. Itu udah biasa. Nggak begitu, jing. Ya, bahasa terakhir. Itu dong. Ketika kita mau baca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Dan sebelum kita melakukan kebaikan, karena baca Al-Quran itu adalah kebaikan, awali kebaikan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam realiti kehidupan itu terkadang ini jadi satu pengingat bagi kita, terutama imam-imam sholat. Bismillah itu termasuk bagian daripada ayat dari suratul Fatihah, dan suratul Fatihah itu termasuk bagian daripada rukun min arkanis sholat. Secara garis besar, Bapak Ibu hadirin, rukun-rukun sholat itu ada 3. Ada yang disebut dengan qauliyah, ada yang disebut dengan fi'liyah, ada yang disebut dengan qalbiyah. Bisa juga disebut urutannya dari qalbiyah dulu, fi'liyah dulu, qauliyah dulu, boleh. Pokoknya ada 3. Fi'liyah, qauliyah, dan qalbiyah. Fi'li itu asal kata dari fi'li, pekerjaan. Jadi harus dikerjakan. Dulu ada Islam namanya Islam sejati. Islam sejak dalam hati. Jadi kalau sholat cukup menang aja, Pak. Sedangkan takrif sholat secara bahasa, as-sholat fil lughah bermakna doa. Wasyara'an, sedangkan menurut syariat, takrifnya, definisinya, translate-nya, yang namanya sholat itu kan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Artinya kalau itu orang mengaku sudah sholat tapi tidak ada pekerjaan yang ia lakukan, cuma cicing wae, ya cicing wae, ya, itu tidak dalam kategori sholat karena tidak ada pekerjaan yang ia lakukan. Jadi yang namanya sholat ya memang bahasanya harus tonggang-tonggeng. Ada ruku, ada sujud, ada berdiri. Harus begitu. Itu namanya fi'liyah. Nah, rukun-rukun dalam sholat yang disebut dengan rukun qauliyah itu harus diucap. Ada 5. Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram kita disunahkan ngangkat tangan. Ngangkat kedua tangan. Wa yusannu raful yadain fi arba'i mawadi. Kalau dalam kitab fikih disunahkan kita mengangkat kedua tangan ketika kita takbiratul ihram. Disunahkan mengangkat kedua tangan inda ruku, ketika kita mau ruku. Disunahkan mengangkat tangan ketika kita bangun dari ruku, yang namanya i'tidal. 3 tuh. Takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud awal. Ini sunnah. Adapun ketentuannya yang namanya ngangkat, Pak, sebetulnya tadi dikembalikan bahwa ngangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Artinya kalaupun kita tidak ngangkat tangan sekalipun tidak menyebabkan sholat itu tidak sah. Tapi kalau kemudian apa yang kita lakukan dianggap salah, apalagi dikomplain, ini yang paling benar, kita perlu menjelaskan. Persoalannya sampean nggak ngangkat tangan nggak ada masalah. Orang kagak sholat juga nggak ada urusannya.
Tapi kalau apa yang kita lakukan dianggap salah, nih dijelaskan. Ini bukan dalam rangka kita merasa paling benar, bukan. Kita belum menjelaskan. Yang namanya tangan itu kan ukurannya ini Pak, bahu. Ini namanya tangan. Artinya kalau orang angkat tangan di sini, ini nggak ngangkat. Kalau yang namanya ngangkat itu di atas bahu. Allahu Akbar. Itu. Jadi kalau Allahu Akbar, ini nggak ngangkat, namanya geser. Sama namanya kita ngangkat gelas. Ini gelas di atas meja. Kalau yang namanya ngangkat itu di atas meja, namanya ngangkat. Tapi kalau pindah kemarin itu namanya geser. Tuh. Itu persoalan. Jadi kembali bukan masalah kita paling benar atau menyalahkan orang, bukan. Karena kita dianggap nggak benar. Takbir itu cukup begini. Ditambah perkuat hadis bahwa Nabi kalau takbiratul ihram itu kelihatan ketiaknya yang putih warnanya. Artinya pelaksanaannya berarti di atas begini. Kalau begini nggak bakal kelihatan ketiak Nabi. Tuh. Kemudian ucapannya, takbiratul ihram itu termasuk bagian rukun qauliyah. Jadi wajib diucap. Kadar ukurannya itu sekedar atau sebatas atau kira-kira telinga kita mendengar. Artinya kalau orang takbiratul ihram nggak ada suaranya, secara fikih 4 mazhab itu nggak sah. Ada suaranya, agak sah. Termasuk takbiratul ihram pun dengan kalimah yang sahih, yang benar. Allahu Akbar, nggak boleh, nggak sah. Allah, nggak ada alifnya. Mesti kan Allahu Akbar. Akbar itu sebetulnya masih di atas. Cuman karena kita sholat itu autodidak, belajar dewek, tahu siapa yang ngajarin, tahu bisa aja. Beda mana Nabi itu kan diajarin malaikat Jibril, dikontrol. Ya, maka berbagai versi. Ada sahabat yang melihat sahabat itu sholatnya Rasul begini. Yang penting kita pakai imam, pakai madhab. Tidak berdasarkan hadis-hadis itu simpang siur, Pak. Menurut riwayat ini begini, menurut riwayat ini. Lah ahlu sunnah wal jamaah mengumpulkan di antara hadis-hadis yang paling kuat. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai satu madhab. Bisa mengikuti Imam Maliki, bisa mengikuti Imam Syafi'i. Jadi kita ada hujahnya, ada dalil. Takbiratul ihram dengan menambahkan wawu tidak sah. Sah. Atau antara bainal lafaz jalalah wa takbir, antara lafaz Allah dan lafaz akbar itu terlalu jauh. Allahu Akbar. Nah, adzan itu mah bukan takbiratul ihram. Tuh, jadi diucap. Nah, setelah takbiratul ihram, nah sedekap itu macam-macam caranya. Ada yang mendahulukan kanan ya, karena takdimul yumna, ada yang langsung sedekap gitu. Nah, tangan turun, pandangan mata juga turun ke tempat sujud. Ketika kita berdiri, itu pandangan kita melihat tempat sujud, kecuali ketika kita depan Ka'bah. Makanya ketika depan Ka'bah itu kan niatnya bukan mustaqbilal kiblati, tapi mustaqbilal Ka'bati. Karena depannya Ka'bah, bukan kiblat lagi. Bedanya, makanya ngadepnya ke depan. Tapi kalau di daru, di rumah, ketika tangan turun, maka pandangan kita melihat tempat sujud. Lalu baca doa yang namanya doa iftitah. Iftitah yastatihu iftitahan, artinya doa pembuka. Seluruh doa-doa itu dibuka dengan doa yang namanya doa iftitah. Makanya saya anjurkan sekalipun sholat sunnah, jangan sampai doa iftitah itu tidak sampai dibaca. Kecuali Bapak masbuk dah. Bapak datang, imam sudah ruku, sudah langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku.
Jangan ngajinya ngantuk, katanya doa iftitah suruh baca Allahu Akbar kabiru alhamdulillah, ketinggalan. Ya, yang kondisional. Artinya ketika kondisi kita memungkinkan, baik itu sholat fardhukah atau sholat sunnahkah, doa iftitah jangan sampai ditinggalkan. Adapun doa iftitah itu ada dua versi, ada Allahumma ba'id baini, ada Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro ila akhirih. Ya Bapak cocoknya yang mana? Asal jangan dua-duanya baca napa kelamaan ya. Ntar pas baca suratul Fatihahnya jadi ngelantur. Nah, ketika sudah sempurna salah satu surah yang kita anjurkan untuk bacanya, sebelum kita rukuk itu juga disunahkan ngangkat tangan lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Angkat tangannya sama seperti ketika kita takbiratul ihram. Jangan ketika takbiratul ihram kita lepas, begitu kita ngangkat mau rukuk beda dengan Allahu Akbar. Ya nggak begitu juga dianjurkan. Jadi kembali bahwa mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Artinya kalaupun kita nggak ngangkat tangan pun tidak menyebabkan sholat itu tidak sah. Tapi kalau kemudian ada golongan tertentu yang mengklaim ini yang paling benar, selain itu adalah salah, inilah jawabannya. Jangan nyalah-nyalahin perilaku atau perbuatan orang lain. Silahkan sampai begitu. Jadi yang namanya ngangkat itu di atas bahu, di atas, karena tangan itu pergi. Allah harus sedekap. Baca doa iftitah, baca suratul Fatihah. Setelah kita baca salah satu di antara surah-surah dalam Al-Quran, dan sebaiknya itu lebih utama kita baca surah daripada nukilan ayat. Apalagi kita berjamaah di belakang makmum yang notabene tidak pada hafal nukilan-nukilan ayat Al-Quran. Kekhawatirannya begitu ia lupa, nggak ada yang bisa ngingetin. Tapi kalau surah-surah keseharian yang biasa kita baca, ketika kita lupa ada yang bisa mengingatkan. Dan secara fadilah, kalau kita baca satu surah, itu fadilahnya satu paket. Misalkan Al-Ikhlas itu. Tapi kalau nukilan-nukilan itu amalan dianya tidak berpengaruh kepada orang yang mendengarkan tadi. Makanya orang-orang tua kita, guru-guru kita itu seringnya mencontohkan yang dibaca itu adalah surah. Surah itu maksudnya surat. Apakah Al-Kafirun, apakah Al-Ikhlas. Dulu di musola masjid, dulu itu kalau maghrib, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Sebetulnya fadilahnya dahsyat. Cuman orang-orang sekarang itu bosan, Pak. Nih pasti kuliah nih. Padahal kalau ditanya, lu tahu artinya kuliah? Lah kagak. Ya. Jangankan kuliah, Al-Ikhlas dah. Ngerti artinya? Agak. Paling ngertinya kulhunya doang. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, huwa ya Allah, ahad adalah tunggal. Allahus somad. Agak ngerti artinya. Apa somad? Itu Ustaz Abdul Somad. Apalagi lam yalid walam yulad. Agak ngerti. Tapi orang sekarang udah bos. Itu fadilahnya padahal Pak. Lebih gede daripada surah-surah yang sering dibaca oleh imam-imam di masjid ataupun di musola. Surah Al-Kafirun memiliki khasiat fadilah menguatkan keimanan kita. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi itu adalah keimanan yang dikemas dalam satu surah yang disebut dengan surah Al-Kafirun. Kalau sering dibaca, itu akan menguatkan keyakinan kita. Insya Allah kita tidak akan murtad, tidak akan menyembah selain Allah.
Apalagi kalau kita niatkan untuk anak cucu kita, proteksi agar anak cucu kita jangan sampai keluar dari agama yang kita yakini, termasuk keyakinan yang kita pakai. Agama itu din, keyakinan, ya yang zaman sekarang ini yang banyak, Pak. Ada yang ikut salafi, ada yang ikut aswaja, ada yang ikut, ya walaupun mereka sama-sama mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun sama-sama Islam, cara memahami, cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu kan beda. Dan itulah yang membedakan golongan. Ada LDII, ada Muhammadiyah, ada NU. Itu karena cara memahaminya yang berbeda-beda. Dengan kita sering membaca surah Al-Kafirun, maka insya Allah anak keturunan kita sama aliran pahamnya, keyakinan dengan paham dan aliran itu. Sebetulnya, cuman karena tadi orang sekarang bosan, nih pasti kuliah, tuh kan bener kuliah. Rakaat kedua Al-Ikhlas, satu-satunya surah di antara 114 surah yang tidak tercantum di dalam ayat-ayatnya. Surah Al-Baqarah, ada cerita tentang sapi di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Imran, ada cerita tentang keluarga Imran. Surah An-Nisa menjelaskan tentang wadon, ada perempuan penjelasannya di situ. Cuman surah Al-Ikhlas nggak ada, qul huwallahu ikhlas nggak ada. Makanya disebut surah Al-Ikhlas. Saking ikhlasnya, biar kata kagak disebut tetap dikatakan surah Al-Ikhlas. Artinya kalau kita mengamalkan surah Al-Ikhlas, ya tentunya nggak jauh dari nama surah itu sendiri. Nggak gampang tersinggung, nggak gampang gede ambek ya, karena ikhlas. Dan itu dibaca, kenapa dibacanya ketika menjelang tenggelam matahari yang disebut dengan maghrib? Ya tadi, energi yang dipancarkan dari surah Al-Ikhlas itu akan berpendar kepada kita. Bagi yang mengamalkan akan mudah ikhlaskan setiap ucapan dan amal perbuatan. Bahkan ada sahabat yang setiap sholat itu diceritakan surahnya itu Al-Ikhlas mulu gitu. Sampai dikomplain sama makmumnya, dilaporin sama Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan asal habis Fatihah bacanya kul humaning gitu. Hanya dipanggil, kenapa engkau baca surah Al-Ikhlas? Kenapa selalu itu yang kau baca? Aku demen sama surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Rasul tersenyum. Artinya Rasul ACC. Cuman jangan dipraktekin di Darul Mutakin ya. Ntar bingung makmumnya, ini rakaat keberapa ini? Al-Ikhlas banding Al-Ikhlas banding ya. Itu Al-Ikhlas. Lah begitu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan rukuk tuh, angkat tangan. Allahu Akbar. Sebetulnya sehari-hari. Cuman tadi di dalam suratul Fatihah, hadirin sekalian, itu sering saya perhatikan, ini real ya, ini nyata. Ada orang baca bismillah itu banyak nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya nggak menggerakkan. Kalau secara fikih nggak sah Fatihahnya, karena surah Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Malah lebih bagus sir, tapi bacanya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya orang kalau di bismillahnya saja udah nggak benar, kesananya juga nggak benar. Alhamdulillah. Lamnya tawalud. Lamnya itu goyang. Qalqalah. Padahal huruf qalqalah cuma 5. Toko baju. Iya. Toko baju di toko Kalau dalam Hidayatus Sibyan qad hujadin. Nah selain dari itu tidak boleh dipantunkan. Nah karena baca Fatihahnya itu bisa-bisa dewek, apal-apal dewek, bener-bener dewek, jadi nggak ada yang ngontor sampai tuanya begitu. Ada saya punya jamaah itu yang dari kecilnya karena nggak pernah dikoreksi, jadi sampai sekarang itu mustaqim, walau dolim, walau dolin.
waladdolim. Lim ya. Susah karena sudah terbiasa. Makanya dibiasakan baca itu yang benar. Dulu itu setiap masjid musola itu ada program tahsin. Cuman sekarang itu tahu peminatnya berkurang. Apakah udah pada bisa jadi tahsin itu bukan benerin tapi memperbaiki. Ya contohnya tadi Bismillah, Bismillah. Sin itu makhrajnya, itu gigi serinya kelihatan. Jangan bismil, bismil. Itu nggak kerasa. Sebab Bapak Ibu sekalian, Quran itu yang kedengeran ketika baca itu salahnya, bukan benernya. Lagi bener nggak kedengeran, tapi begitu salah, salah, kedengeran. Itulah mujizat Allah. Ketika dibaca salah, orang jadi tahu. Nah, ketika seorang imam baca suratul Fatihah, baknya itu tidak terdengar, itu Fatihahnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kayak orang qomat itu, Bapak coba sering perhatikan. Bukan asyhadu tapi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Entah kuping saya yang budek atau memang bacanya begitu ya. Mestinya itu ada jarak, ada namanya itu apa namanya ya? Jeda sebentar. Yang namanya saktah. Saktah dalam syahadat itu asyhadu. Jadi sampai keluar gitu. Bukan syahadu Allah, asyhadu alla, asyhadu. Jangan syahadu alla, haknya nggak kedengeran. Ada yang malah hanya dipanjangin. Ya kalau ada imamnya nggak apa-apa. Kayak muadzin di Timur Tengah itu kan Madinah, Masjid Kuba, termasuk Mekah. Haknya itu panjang ya. Asyhadu, hak. Yang ikutin kita beda madhabnya. Ketika syahadat asyhadu, cuman kan kalau qomat itu kan bukan termasuk dari rukun-rukun sholat. Jadi kalaupun katakanlah bacanya nggak pas, tidak menyebabkan sholat itu tidak sah. Tapi kalau yang namanya bismillah sampai tertinggal hurufnya, Bismillahirrahmanirrahim misalkan, maka hukum Fatihahnya tidak sah. Itu yang sering terjadi di masyarakat. Nah, orang seperti ini mestinya tahu diri, diingetin mestinya terima kasih. Kadang kan kalau kita lihat kan malah sebaliknya, kalau diingetin lah galakkan dia, besoknya lagi purik, begitu ngajak orang lagi. Na'udzubillah min. Tuh, takbiratul ihram, suratul Fatihah, dan tasyahud akhir. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah di dalam sholat itu ada dua, ada sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ketika tertinggal, kalau itu tidak disengaja masih disunnahkan untuk sujud, namanya sujud sahwi. Sunnah ab'ad dalam sholat ada dua, ada tasyahud awal dan doa kunut. Nah, untuk doa kunut, kalau kita berjamaah dengan orang yang imamnya tidak kunut, kita juga tidak dianjurkan untuk kunut. Jangan memaksakan. Jangan mentang-mentang kita biasa kunut berjamaah dengan imam, imamnya nggak kunut. Wah, kita kunut bedewek. Lah bodoh nanan, gua kan bisa kunut. Imam udah salam kita masih kunut, baik. Batal sholatnya, karena kita bersepakat makmuman, kita itu jadi makmum, maka ikutin apa yang dilakukan oleh imam. Pun ketika sebaliknya, kalau kita berjamaah dengan imam yang imamnya kunut, ikutin kunut. Jangan menang baik, gak sah sholatnya, karena dia sudah bersepakat makmum lillahi ta'ala, apapun yang dilakukan oleh imam kita ikuti. Jadi tertolak. Kalau memang kagak mau kunut, terus kita ketemu dengan imam yang pakai kunut, ya jangan berjamaah.
Karena jamaknya kagak sah, walaupun itu perkara sunnah. Karena dalam kaidah fikih itu kita tidak boleh mengiktikotkan di dalam sholat bahwa sholat itu adalah perkara-perkara sunnah yang kita lakukan. Tidak. Kalau imam melakukan, kita ikut lakukan. Atau seumpama tadi ketentuannya ada 4 perkara yang menyebabkan kita sujud sahwi. Satu di antaranya ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad. Imam lupa, nggak doa kunut. Imamnya memang imam kunut, biasa kunut. Itu kan sunnah, nanti sebelum salam kita sujud, namanya sujud sahwi. Ternyata imam lupa juga sujud sahwi. Karena kita udah tahu, kita ambil inisiatif sendiri, sujud sahwi dewek. Itu malah batal. Karena tidak dilakukan oleh imam. Itu ketentuan di dalam kita berjamaah. Jadi tidak boleh kita punya inisiatif. Kalaupun kemudian kita tidak cocok dengan imam yang ada ketika kita lagi sholat, sebaiknya jangan mufarokoh dulu. Apalagi maaf, misalkan jelas beda pahamnya, beda aliran. Tunggu selesai salam, baru dah kita sholat, namanya sholat i'adah. Sholat tadi sah, cuman menurut kita kurang sempurna. Ada hal-hal yang biasa kita lakukan, contohnya tadi kunut. Kita biasa kunut, misalnya Bapak biasa kunut karena kandungan di dalam doa kunut itu kan luar biasa. Allahumma ya Allah ihtina, berikanlah hidayah seperti Engkau berikan hidayah kepada orang-orang yang telah Engkau berikan hidayah. Allahumma hdina fiman hadait wa'afina, dan berikanlah keperkasaan kepada kami sebagaimana telah Engkau berikan keperkasaan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan keperkasaan. Wa tawallana fima tawallait, dan berikanlah perlindungan kepadaku sebagaimana telah Engkau berikan perlindungan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan perlindungan. Dahsyat banget tuh. Maka kemudian ketika kita berjamaah dengan orang imam yang tidak doa kunut, jangan kemudian kita mufarokoh, jangan. Apalagi mufarokoh subuh gak ada. Lanjutkan. Selesai kita sholat namanya i'adah. Dalam fikih sholat itu ada 3, ada adaan, ada i'adatan, ada qodaan. Qodaan itu artinya melaksanakan sholat yang bukan pada waktunya. Sholat duhur di waktu asar karena kita ketiduran misalnya. Itu jangan adaan, tapi qodaan. Subuh jam 9. Ada orang yang subuh jam 9. Ada Pak kalau habis hajatan, ya saking capeknya nerima amplop ya. Sampai lupa siangan ya. Nah itu ketika kita sholat jangan adaan, tapi qodha. Nah ada satu lagi yang namanya sholat i'adatan. Itu akhlak, adab. Jadi ketika kita berjamaah dengan imam yang tidak sama dengan kita, jangan kemudian kita ngambil inisiatif, udah kita mufarokoh, bisa, jangan. Selesaikan dulu, baru salam, kita sholat sendiri lagi. Namanya i'adah. Tuh. Udah ada? Belum ya? Belum. 1 menit lagi. Habis. 1 menit lagi. Nah, yang sering kita dengar termasuk rukun qauliyah itu baca salam. Ada orang baca salam, Assalamualaikum warahmatullah. Ini salam fikih nggak sah. Kalimatus salam itu ada alnya, al ketemu sin itu as-samsiyah. Jadi bacanya Assalamualaikum. Kum itu masih di depan. Dan makruh hukumnya menurunkan jari ketika kita belum sempurna salam kedua. Boleh kita menurunkan jari ketika kita sudah salam yang kedua. Yang sering terjadi Assalamualaikum itu turun baru nengok. Ini makruh hukumnya. Karena menggerakkan sesuatu yang tidak dianjurkan itu hukumnya makruh. Jadi pertama ucapan salam, jangan Assalamualaikum. Kalau Bapak ketemu imam yang salamnya seperti itu, wajib hukumnya sholat yang ulang.
karena nggak sah salamnya. Salam itu termasuk bagian daripada rukun min arkanis sholat. Artinya ucapan salam yang tidak dibenarkan oleh fikih, bacanya tadi Assalamualaikum warahmatullah, itu tidak sah. Jadi harus pakai assalam, sinnya itu tasdid. Pernah kan dengar? Saya berkali-kali waktu berjamaah di tempat tertentu, ini orang salamnya kok salam, suaranya bagus. Ya basicnya qori. Tuh. Jadi assalamualaikum, masih ngadep ke kiblat, warahmatullah baru tengok kanan. Assalamualaikum warahmatullah baru turun usap wajah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Terus yang maksudnya yang ditanyakan sahnya atau oh gitu. Lah yang baca siapa, yang ditanya siapa? Oke ya Pak Ustaz. Ya boleh-boleh saja. Iya, boleh-boleh saja baca. Ya bilangin apa? Lah orang dia ikhlasnya begitu. Ya. Kalau secara hukum boleh-boleh saja gitu. Iya boleh-boleh. Ya kan nggak pergi. Oh. Ya udah bilangin lagi datang. Kok gak diem gua ngomong, lu pergi aja deh ya gitu. Iya. Kalau bahasa bolehnya mah boleh. Cuman bahasa sempurnanya tadi. Sempurnanya atau sebaiknya atau afdolnya ya baca dengan yang disebut dengan tartil tadi. Jangan kadang ada, kadang hilang, kadang ada ya. Iya. Iya, nggak ada di sini malahan. Kalau di sini Pak Dirun, imamnya mau wiridan, makmumnya menang baik. Itu kita nggak protes. Ikutin imam. Cukup. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'abdi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan Pak Ustaz ada manfaatnya dan kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Jadinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.